Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helfmia Ristianti, NIM 12401118323, jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan praktik pengalaman lapangan saya yang berjudul Peran Bank BRI dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Gador, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek melalui penyaluran dana kepada UMKM. Oke, selamat menonton dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Tempat lembaga pelaksanaan praktik pengalaman lapangan saya berada di Tape Pedor Bumarlenah, berada di Dusun Pingit Lor, RT 15 RW 4, Desa Gador, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, yaitu penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi desa, peningkatan ekspor non-migas, serta peningkatan produk domestik bruto atau PDB. UMKM juga merupakan usaha yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang telah melanda sejak tahun 1997. Selain itu, UMKM juga menjadi kartu penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena mampu memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja. Berbagai upaya untuk menjadikan UMKM sebagai penggerak roda perekonomian masih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan keberadaannya yang bersifat income gathering. Usaha yang dijalankan bertujuan untuk menaikkan pendapatan dengan ciri-ciri umum merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi. Masalah yang masih dihadapi oleh UMKM adalah rendahnya produktivitas. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia usaha skala mikro dan rendahnya kompetensi kewirausahaan usaha skala mikro. Di samping itu, UMKM menghadapi faktor-faktor yang masih menjadi kendala dalam peningkatan daya saing dan kinerja UMKM. Faktor-faktor tersebut adalah terbatasnya akses permodalan, terbatasnya akses ke pasar, dan terbatasnya akses informasi mengenai sumber daya dan teknologi. Berkaitan dengan masalah terbatasnya permodalan, UMKM membutuhkan dukungan dari lembaga pembiayaan termasuk perbankan. Dari berbagai hasil studi, ternyata akses sebagian besar UMKM terhadap perbankan masih terbatas. Permasalahan ini terkait dengan profil dari debitur-debitur usaha skala mikro yang kurang atau bahkan tidak bankable atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan teknis perbankan. Hal ini menyebabkan aspek kelayakan debitur dari usaha skala mikro terabaikan. Tujuan diadakannya praktik pengalaman lapangan adalah untuk mengetahui seberapa jauh teori yang didapat di dalam kampus dengan praktiknya yang ada di lapangan, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat keadaan langsung yang terjadi di lapangan. Selain itu, tujuan diadakannya praktik pengalaman lapangan ini agar mahasiswa, khususnya jurusan Perbankan Syariah dari IAIN Tulungagung, nantinya siap untuk ikut terjun di dunia yang sesungguhnya. Dan juga dari laporan praktik pengalaman lapangan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa penting peran-peran perbankan, baik itu Bank BRI, dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Gador, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek melalui penyaluran dana kepada UMKM.
Dengan dilaksanakannya praktik pengalaman lapangan gelombang 2 bagi mahasiswa, berguna untuk memperkaya wawasan pengalaman lapangan mahasiswa perbankan syariah dan juga mempraktikkan teori-teori di kampus ke lapangan, sehingga mahasiswa mendapat ilmu, wawasan, informasi baru, dan mengamati aktivitas atau kegiatan yang ada di usaha Tape Pedor Bu Marlenah di Desa Gador. Selain itu, laporan ini berguna untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan peran penyaluran dana KUR Bank BRI terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Gador, Kecamatan Turenan, Kabupaten Trenggalek, serta laporan ini semoga bermanfaat untuk mahasiswa yang PPL dan juga yang terkait. Waktu dan tempat pelaksanaan praktik pengalaman lapangan atau PPL gelombang 2 dimulai pada tanggal 12 Juli 2021 sampai tanggal 11 Agustus 2021. Bertempat di usaha Tape Pedor Bu Marlenah di Desa Gador, Kecamatan Turenan, Kabupaten Trenggalek. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mengharuskan mahasiswa untuk melakukan kegiatan PPL gelombang 2 di desa masing-masing, sehingga mahasiswa hanya diperkenankan melakukan observasi dan wawancara saja. Tujuan diadakannya PPL virtual ini adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tape Pedor Bu Marlenah ini sudah berdiri sejak tahun 2015. Sejarah berdirinya usaha Tape Pedor Bu Marlenah di Desa Gador adalah Desa Gador, Kecamatan Turenan merupakan sebuah desa di wilayah Trenggalek yang cukup terkenal dengan makanan khasnya. Karena terletak di daerah perbukitan, menyebabkan warga masyarakatnya banyak yang bermata pencaharian sebagai pengurus ladang. Salah satu tanaman yang cukup banyak dibudidayakan atau ditanam di daerah tersebut adalah tanaman ubi kayu atau biasa disebut dengan singkong. Ada banyak jenis singkong yang ditanam oleh masyarakat. Salah satunya adalah jenis singkong kuning atau singkong mentega, dengan ciri khas warnanya yang kekuningan. Singkong mentega memiliki rasa yang lebih legit dan teksturnya yang tidak mudah hancur saat proses pemasakan. Jadi tape yang dihasilkan pun tidak mudah berair dan tetap utuh walaupun hari masak tapenya sudah lewat beberapa hari. Hal itulah yang menyebabkan singkong mentega menjadi pilihan utama dalam pembuatan tape pedor ini. Usaha ini dimulai dengan usaha rumahan biasa yang mengandalkan modal pribadi untuk merintis usaha dibekali dengan pengetahuan pembuatan tape. Setelah 6 bulan lebih berjalan, Bu Marlenah dan Bu Tarmiasih mendapatkan tawaran dari pihak BRI untuk mendapatkan pendanaan KUR untuk lebih mengembangkan usaha mereka. Setelah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pinjaman dari BRI, beliau mendapatkan dana pinjaman sebesar 15 juta dengan masa angsuran selama 2 tahun. Produk-produk yang dihasilkan dari usaha Tape Pedor Bu Marlenah ini, pada awal berdirinya Tape Pedor hanya memproduksi tape sebagai satu-satunya produk yang dihasilkan. Namun, untuk semakin mengembangkan usaha Tape Pedor Bu Marlenah, dan untuk mengatasi tape yang masih tersisa dan sudah kematangan, Bu Marlenah dan Bu Tarmiasih mempunyai ide untuk membuat permen tape. Namun sayangnya, produk keluaran terbaru dari Tape Pedor ini belum mengantongi izin dari PIRT. Namun untuk produk Tape Pedor sendiri sudah mengantongi izin dari PIRT. Selama pelaksanaan PPL virtual selama 31 hari, saya mengamati masalah yang ada di tempat usaha Tape Pedor Bu Marlenah tersebut, dan saya mendapatkan beberapa masalah yang terjadi di lapangan. Masalah yang dihadapi diantaranya adalah kurangnya manajemen waktu saat bekerja, jadi waktu karyawan saat bekerja tidak sesuai, dan Bu Tarmiasih dan Bu Marlenah juga tidak memiliki laporan pembukuan untuk segala transaksi kegiatan yang termasuk dalam usaha. Hal ini dapat menyebabkan uang untuk kebutuhan dan usaha dapat tercampur dan tidak mengetahui dengan pasti keuntungan yang didapatkan selama 1 bulan atau bahkan 1 tahun. Mengenai permasalahan tersebut, pihak Tape Pedor memberikan tanggapan bahwa waktu yang tidak tentu tersebut disebabkan karena produksi yang tidak setiap hari dilakukan.
karena tape membutuhkan waktu untuk berfermentasi, dan jika setiap hari melakukan produksi, dikhawatirkan hasil produksi tidak akan habis terjual, bahkan setelah dibuat permen tape. Jadi, untuk menghindari adanya kerugian produksi, hal tersebut dilakukan. Selanjutnya, untuk masalah laporan keuangan disebabkan karena tidak adanya sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya, karena semua karyawannya terdiri dari ibu-ibu yang tidak mengenyam pendidikan tinggi sampai mengerti cara untuk menyusun laporan keuangan yang baik dan benar. Bu Tarmiasi hanya mencatat orderan-orderan besar dan tidak mencatat untuk pengeluaran dan sebagainya. Kredit Usaha Rakyat atau KUR merupakan program pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM. Program ini bekerja sama dengan pihak lain, salah satunya adalah Bank BRI yang ikut berperan dalam pengembangan UMKM melalui program KUR. Peranan dari KUR BRI ini dapat dilihat dari pergerakan pendapatan para pengguna KUR BRI yang terus meningkat setelah menggunakan pembiayaan tersebut. Dengan adanya peranan KUR BRI yang sangat besar dapat menimbulkan risiko atau permasalahan yang sangat kompleks. Untuk penyaluran KUR BRI yang sering terjadi kredit fiktif atau penggunaan dana KUR untuk keperluan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan usaha. Meskipun dengan adanya permasalahan tersebut, BRI berhasil menarik minat para pelaku UMKM untuk mengetahui tentang bank dan produk-produknya yang ditawarkan. Peran pembiayaan KUR BRI itu sendiri juga berdampak pada tingkat likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas yang baik dan sehat. Dengan memfokuskan pada perkreditan mikro, Bank BRI menjadi bank dengan penghasilan laba tertinggi di Indonesia dan tahan dengan krisis global.